saya Nur Aisyah. Di sini kita akan membahas satu hal. Nah, apakah kalian pernah berada di situasi di mana saat kalian mengisi kuesioner atau angket, itu kalian merasa ragu dengan jawaban yang kalian miliki? Nah, kenapa seperti begini? Karena saya dan beberapa teman saya, atau dalam beberapa kasus itu, ketika kami menjawab sebuah kuesioner atau angket itu, kami itu tidak sepenuhnya menjawab berdasarkan kondisi yang kami alami saat itu, berdasarkan perasaan yang kami alami saat itu, melainkan kami itu cenderung memilih jawaban yang kami anggap paling benar. Maksudnya jawaban yang paling benar, paling baik, atau sesuai dengan standar yang berlaku di lingkungan sekitar kami. Nah, fenomena ini cukup sering terjadi, terutama jika itu dalam konteks yang namanya akademik ataupun dalam penelitian. Nah, kalau menurut saya, dalam mengisi yang namanya kuesioner itu, ada banyak responden yang tidak sepenuhnya jujur terhadap dirinya sendiri. Jawaban yang diberikan itu cenderung atau beberapa kali itu bukan merupakan refleksi dari kondisi yang sebenarnya mereka alami, tetapi lebih kepada bentuk penyesuaian mereka terhadap ekspektasi sosial di sekitar mereka. Nah, dengan kata lain itu, responden cenderung menjawab sesuai dengan apa yang dianggap benar oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri, bukan berdasarkan pemahaman maupun pengalaman pribadi mereka. Nah, hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, adanya tekanan sosial, di mana jika seseorang itu merasa takut ketika dia memberikan jawaban yang dinilai orang lain itu kurang baik atau berbeda dari yang lain, maka mereka akan memberikan jawaban yang sesuai dengan di sekitarnya. Yang kedua, mereka itu ada keinginan untuk terlihat benar atau ideal di mata orang-orang, sehingga responden ini cenderung memilih jawaban yang dianggap paling aman. Yang ketiga, ada keraguan terhadap diri sendiri yang membuat seseorang itu tidak yakin dengan jawabannya ataupun pendapatnya sendiri, hingga akhirnya mereka mengikuti pola jawaban yang umum yang pasti dijawab oleh orang lain. Nah, selain itu, jika dilihat dalam lingkungan akademik, nah mahasiswa itu sudah terbiasa mencari jawaban yang benar, bukan jawaban yang jujur, sehingga kebiasaan ini terbawa hingga saat mereka mengisi namanya kuesioner. Nah, sebagai contoh, dalam kuesioner yang berkaitan dengan sikap atau kepribadian, seseorang itu mungkin akan memilih jawaban seperti selalu jujur atau selalu disiplin, meskipun kenyataannya hal tersebut tidak selalu dilakukan. Contoh lainnya nih, contoh lain dapat dilihat dalam pengisian angket di kelas, di mana mahasiswa itu cenderung memperhatikan jawaban teman sekitarnya, lalu menyesuaikan jawabannya agar tidak berbeda, agar sama atau tidak jauh berbeda dengan jawaban dari temannya. Nah, dalam konteks penelitian, hal ini juga bisa terjadi ketika responden itu memberikan jawaban yang terlihat ideal agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti yang memberikan kuesioner atau angket tersebut. Nah, dampak dari fenomena ini cukup serius, terutama jika dilihat dari dunia penelitian. Kenapa? Karena data yang diperoleh itu menjadi kurang akurat, karena tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Akibatnya, hasil penelitian itu bisa menjadi bias, tidak dapat menggambarkan realitas secara utuh. Nah, selain itu, hal ini juga menunjukkan adanya penurunan kejujuran dalam konteks akademik, di mana nilai kejujuran itu seringkali kalah oleh keinginan yang ingin dilihat benar. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengisi kuesioner itu sangat penting agar data yang dihasilkan itu benar-benar valid dan dapat dipercaya. Maka dari itu, responden itu perlu menyadari bahwa tidak ada jawaban yang sepenuhnya benar atau salah dalam mengisi kuesioner yang bersifat subjektif, sehingga yang dibutuhkan adalah kejujuran, bukan penyesuaian terhadap standar-standar tertentu. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika kalian punya saran, pendapat, atau hal yang menurut kalian ingin katakan atau ketanggapi dari apa yang saya katakan tadi,
Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa berikan like-nya, subscribe kalau bisa. Hai, dadah, assalamualaikum, dadah.